Terima kasih Alex atas perkenalannya. Merupakan suatu kehormatan berada di atas panggung bersama dua sahabat yang keduanya telah menghadapi pertempuran di Afghanistan, Lebanon, Irak, dan berbagai aksi lainnya di balik garis musuh. Dan telah menghadapi pertempuran di depan televisi, serta memberikan pelayanan luar biasa bagi bangsa Yahudi dan negara Israel. Tidak seperti banyak orang lainnya. Dan saya pikir kalian berdua benar-benar pantas mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Minggu lalu pasukan Golan berhasil merebut Kastil Beaufort. Lalu Anda melihat kastil itu, kastil yang indah dan di bawah tanah seperti yang ditunjukkan oleh Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat hari ini, mereka menemukan seluruh lapisan markas persembunyian Hizbullah yang dibangun bukan untuk menyerang Israel dan menciptakan peristiwa 7 Oktober, tetapi untuk menciptakan 10 peristiwa seperti 7 Oktober. Dipenuhi dengan senjata dan rudal, dengan rencana pertempuran, peta semua komunitas Israel. Dan kebanyakan orang melihat ini dan berkata, 240 mil jauhnya. Tidak. 24 mil jauhnya? Tidak. Seberapa jauh, Jonathan? Ja, 8 kilometer. Oke, terjemahkan itu ke dalam mil dikali 6. 4,5 kali 6. 4,1250. 4,1250 mil jauhnya, sejauh itu. Meskipun ada ancaman ini, meskipun Hizbullah telah menargetkan pasukan Israel, sayangnya Israel Gantz, kepala Dewan Benjamin, baru saja pergi untuk memakamkan salah satu tentara Israel yang tewas di komunitasnya kemarin. Israel atas permintaan Amerika Serikat telah mematuhi gencatan senjata beberapa kali selama seminggu terakhir. Namun Hizbullah telah melanggar gencatan senjata. Dan meskipun semua ini, Israel telah disebut tidak bertanggung jawab oleh beberapa teman dan sekutu terdekat kita. Dan Israel digambarkan sebagai pihak yang menyerang. Pertanyaan pertama saya kepada kalian berdua adalah pertanyaan yang sering saya terima. Apakah mungkin bagi kita untuk menang tanpa disalahkan karena kemenangan itu? Mari kita mulai dengan Anda, Kolonel Camp. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan penghormatan kepada pria dan wanita luar biasa dari IDF. Saya telah melihat mereka bertempur dan saya tahu betapa luar biasanya mereka. Saya akan mengatakan IDF adalah tentara paling luar biasa di dunia saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, bisakah Anda menang tanpa disalahkan? Jawabannya adalah tidak. Maukah Anda menjelaskan lebih lanjut? Anda tidak akan lolos semudah itu. Kolonel Camp, mereka mengirim Anda ke sini jauh-jauh dari Inggris. Saya kira kita harus sangat singkat. Tidak sesingkat itu. Apa saja, maksud saya, kenyataannya adalah bahwa Israel adalah negara yang tidak sah. Negara itu seharusnya tidak ada. Negara itu memiliki permukiman ilegal, pendudukan ilegal, dan rezim apartheid. Negara itu melakukan genosida. Negara itu membuat musuh-musuhnya kelaparan di medan perang. Dan karena itu, apapun yang terjadi pada Israel, jadi jika ada yang menyerang Israel, mereka memang pantas mendapatkannya. Apapun yang dilakukan Israel untuk membela diri, mereka yang disalahkan. Jadi tidak, ini bukan soal fakta. Ini soal persepsi di antara orang-orang di seluruh dunia yang jika Anda lihat, saya akan memberikan 2 contoh standar ganda yang diterapkan contoh terbaru. Yang pertama adalah Israel, IDF, membunuh ribuan warga sipil di Gaza. Dan tentu saja, dalam perang apapun, di mana ada warga sipil akan meninggal. Itu memang menyedihkan, tapi itu terjadi. Dan mereka dikecam di seluruh dunia karena melakukan hal itu. Di Iran, pada bulan Februari, kami diberitahu bahwa sekitar 40.000 orang Iran dibunuh oleh rakyat mereka sendiri. Apa tanggapannya? Tidak ada. Tidak ada aksi turun ke jalan, tidak ada protes, tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa di seluruh dunia. Dan contoh kedua, salah satu menteri pemerintah Anda mencoba mempermalukan orang-orang yang datang dengan armada kapal, armada bantuan yang sah dengan harapan bisa mencapai Gaza. Dan itu dikecam di seluruh dunia. Itu adalah sebuah kengerian, itu adalah kejahatan perang.
Tapi orang-orang yang sama, ketika mereka kembali ke negara mereka sendiri, di Spanyol dan di Australia, dan mungkin di tempat lain, mereka diperlakukan kasar dan dipukuli oleh polisi mereka sendiri. Dan di mana kecaman terhadap itu? Itu bukan kejahatan perang, itu diabaikan. Jadi apapun yang dilakukan Israel selalu dianggap salah. Dan standar yang sama sekali berbeda diterapkan pada setiap negara lain di dunia. Jonathan, Jadi saya akan sedikit menyimpang dari arus umum di ruangan ini. Dan saya akan mengatakan bahwa kita mungkin tidak bisa dan kita tidak akan diizinkan untuk mengalahkan musuh-musuh kita dalam peperangan yang menentukan. Seperti yang kita lakukan pada tahun 1967, yang setahu atau seingat saya merupakan kali terakhir kita benar-benar mampu mengalahkan musuh secara menentukan. Tapi sejak saat itu, kita terus berperang dan paling banter hanya berakhir imbang. Dan sebagian dari itu adalah kesalahan kita sendiri. Sebagian lagi karena pengaruh dan keterbatasan eksternal, termasuk situasi kita saat ini. Tapi masalah saya adalah, saya merasa kita belum benar-benar berusaha cukup keras untuk mendapatkan dukungan dan meyakinkan dunia atas perjuangan kita. Dan untuk memberikan kepada puluhan atau ratusan juta orang di seluruh dunia yang tahu apa yang dikatakan Kolonel Kemp, yang tahu apa yang Anda katakan, yang tahu apa yang kita semua ketahui di ruangan ini, bahwa Israel sedang berjuang dalam pertempuran yang sangat sah, perang yang sangat sah, demi kelangsungan hidup melawan kekuatan kejahatan. Tapi mereka, banyak orang di seluruh dunia yang ingin mendukung Israel, dibiarkan tanpa informasi dan bekal nyata untuk membela dan membantu Israel. Dan untuk berada di pihak kita, baik itu legislator, masyarakat awam, atau hanya warga biasa. Dan saya pikir Israel harus, dan ini termasuk pemerintah, para menteri, menteri luar negeri, serta IDF. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa selama 15-20 hari terakhir, IDF tidak melakukan wawancara apapun dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka sedang menunggu arahan dari jajaran politik. Selama ini, ranah media didominasi oleh pihak lain. Dan seperti dalam pertempuran, jika Anda meninggalkan kekosongan untuk musuh Anda, dia akan mengisinya. Jika Anda tidak berada di luar sana berjuang, jika Anda tidak berada di luar sana, memimpin, membingkai peristiwa, memimpin dengan narasi, dan dalam bahasa kita, mengajak jurnalis masuk, memberi mereka informasi, menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi, dan berjuang. Seperti yang harus kita lakukan di media, maka kita tidak bisa berharap diizinkan untuk menang. Dan saya pikir, ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Kolonel Kemp. Itu sangat benar, tapi kita perlu berusaha lebih baik lagi. Jadi karena waktu terbatas, saya ingin mencoba memasukkan beberapa pertanyaan lagi di sini. Persepsi versus realita. Israel terisolasi secara global. Amerika Serikat adalah satu-satunya sekutu kita, dan kita sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Tanpa mereka, kita akan dimusnahkan. Debat siapa yang mengatakan ini? Colonel Kemp, Donald Trump. hampir. Sangat dekat, hanya satu tingkat lebih dekat. Wakilnya. Apa pendapatmu, persepsi atau kenyataan? Menurut saya, itu lebih kepada persepsi, bukan kenyataan. Dan kita sudah mendengar dari panelis sebelumnya dan juga dari Duta Besar Huckabee. Kita sudah mendengar sedikit lebih banyak tentang kenyataan hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Tapi setelah mengatakan itu, saya pikir Amerika sangat penting bagi Israel. Mungkin negara yang paling penting bagi Israel. Tapi Israel juga memiliki banyak sekutu dan teman di seluruh dunia. Dan saya akan mengatakan khususnya di sini dan semakin banyak di Timur Tengah. Dan Anda tahu, kita tahu tentang Abraham Accords. Menurut pendapat saya, sangat mungkin Abraham Accords akan berkembang lebih jauh dan memberi Israel lebih banyak teman. Dan teman serta musuh Israel di Timur Tengah telah melihat cara luar biasa Israel berperang di 7 front ini dengan sangat efektif di bawah Anda tahu dalam banyak hal situasi yang sangat sulit. Dan mereka akan menghormati itu dan mereka akan melihatnya.
Dan mereka telah melihatnya dan mereka telah meminta bantuan dari Israel atas apa yang telah dilakukan. Ada juga negara-negara lain di seluruh dunia yang mencari bantuan dan panduan dari Israel. Dan saya pikir ada satu hal yang tadi disebutkan oleh seseorang, bahwa pena lebih tajam daripada pedang, yang merupakan sesuatu yang dikatakan oleh Lytton. Nah, ada seorang Jenderal Amerika yang sangat terkenal bernama Douglas MacArthur yang berkata, siapapun yang mengatakan pena lebih tajam daripada pedang pasti belum pernah menghadapi tembakan otomatis, yang menurut saya mungkin memang benar. Dan saya percaya bahwa tindakan Israel daripada Anda tahu perang narasi yang dibicarakan oleh Jonathan dan juga PR dan sebagainya itu sangat-sangat penting. Tapi saya pikir tindakan Israel jauh lebih penting daripada itu. Israel akan menginspirasi dukungan dari negara-negara di Timur Tengah. Ini juga akan menginspirasi dukungan dari negara-negara di Barat, termasuk di Eropa. Eropa sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat berbahaya. Eropa akan menghadapi kekerasan yang meluas di seluruh Eropa Barat, termasuk Inggris Raya, dan kemungkinan sampai pada tingkat perang saudara dalam beberapa tahun mendatang. Dan Israel dan negara-negara ini akan mencari dukungan dari Israel. Mereka sudah melakukannya. Ancaman drone Rusia dan rudal balistik Rusia terhadap Eropa, mereka tidak punya jawaban untuk itu. Mereka benar-benar tidak punya jawaban. Ukraina punya jawabannya, tapi mereka mencari jawaban itu dari Israel. Dan seseorang sudah menyebutkannya tadi, dan saya akan mengulanginya sekarang. Saya berbicara sebagai seorang goy, hanya seorang goy biasa. Orang Yahudi ditempatkan di muka bumi untuk menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Dan memang begitu, Israel sedang menjadi cahaya itu dalam membela negaranya sendiri. Dan menurut saya, terutama bukan hanya dalam teknologi militer, tetapi juga dalam cara pria dan wanita luar biasa di IDF telah menunjukkan kepada dunia bagaimana cara bertarung. Dan banyak negara di Eropa Barat yang akan menghadapi kekerasan ini akan menjadikan Israel rujukan untuk melihat bagaimana mereka akan bertarung. Jadi narasi itu satu hal, tapi tindakan menurut saya jauh lebih penting. Yonatan, di sisa waktu yang ada, berikan jawabanmu kepada kami. Saya waspada terhadap politisi Israel yang berkampanye mengatakan bahwa kita akan mandiri dari Amerika Serikat. Saya dengan rendah hati berpikir bahwa itu adalah pernyataan yang ceroboh, karena saya tidak yakin Israel bisa mempertahankan diri hanya dengan menggunakan platform buatan Israel. Kita tidak membuat F-35, kita tidak membuat salah satu pun dari seri F. Dan selama bertahun-tahun, kita telah dibatasi untuk memiliki industri militer yang benar-benar mandiri. Dan jika kita jujur, ekonomi Israel dan kemampuan kita untuk memproduksi barang-barang berat seperti yang dibutuhkan dalam urusan militer memang belum ada. Mungkin itu akan ada di masa depan, tetapi membicarakannya sekarang seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dicapai sebelum kita menandatangani MOU berikutnya dengan Amerika Serikat, itu tidak realistis. Jadi saya akan membalikan itu dan mengatakan tentu saja kita adalah negara yang merdeka. Kita menunjukkan kemampuan kita di medan perang. Dan berkat rakyat yang pekerja keras, sangat rajin, bekerja berjam-jam yang menghasilkan ekonomi luar biasa yang kita miliki. Yang juga bertugas di cadangan militer dan mampu melakukan semua ini, meningkatkan PDB, ekspor, dan banyak hal lainnya. Dan itulah seharusnya jawaban yang tegas, apakah kita benar-benar merdeka atau tidak. Tapi janganlah kita membingungkan diri sendiri dan jangan melakukan hal yang mudah dan kekanak-kanakan dengan berkata, "Oke, kalau kalian tidak mau jadi teman kami, maka kami juga tidak mau jadi teman kalian." Itu bukanlah posisi yang sedang dihadapi Israel. Saya rasa itu akan sangat ceroboh. Dan saya pikir kita akan lebih diuntungkan jika tidak seperti itu. Dan saya pikir aliansi Amerika Serikat-Israel akan lebih diuntungkan dengan menekankan kebaikan luar biasa yang dilakukan Israel untuk Amerika Serikat dengan berjuang di pihaknya dan menjadi pemasar terbaik sistem senjata Amerika yang pernah ada. Kami bertempur dengan sistem senjata Amerika dan kami mengalahkan semua musuh-musuh Amerika Serikat.
Dan jika saya adalah pengembang senjata Amerika, saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengatakan betapa hebatnya F-35 dalam menghancurkan sistem pertahanan udara buatan Rusia. Saya cukup bilang, lihat saja Iran. Dan jika saya adalah seorang penjual Rusia untuk S-300 atau S-400, saya punya masalah serius. Dan saya pikir kita harus bekerja lebih keras, bukan merasa terhina, tapi justru berdiri tegak, kuat mengetahui nilai kita, melihat pencapaian kolektif kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Dan kemudian menuntut tempat yang layak di meja perundingan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai mitra, bukan sebagai seseorang yang lebih rendah dalam hal itu, tapi benar-benar menuntut tingkat kemitraan tersebut, karena kita sudah pantas mendapatkannya. Tetapi tidak mencari cara untuk bersikap picik atau merasa tersinggung oleh komentar sembrono yang dibuat oleh politisi manapun, baik di sisi Atlantik ini maupun di sisi lainnya. Terima kasih banyak kepada kalian berdua.